Israel melarang masuknya hewan kurban ke jalur Gaza, Palestina. Hal ini membuat ratusan ribu keluarga di jalur Gaza kehilangan kesempatan untuk berkurban dan merayakan Idul Adha. Kantor media Gaza pada hari Minggu 16 Juni menyebut pelarangan ini merupakan kejahatan baru yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Dilaporkan, pasukan pendudukan Israel menutup semua penyeberangan jalur Gaza. Tak hanya itu, tapi juga menutup penyeberangan perbatasan Rafah dan penyeberangan Karem Shalom. Kantor media Gaza menyebut larangan masuk hewan kurban sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian total terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Korban merupakan bagian integral dari Idul Adha. Sementara itu, warga Palestina di Gaza sebagian juga merayakan Hari Raya Idul Adha dengan suasana sedih karena banyak yang kehilangan kerabatnya akibat serangan Israel. Zarifa Ashor, seorang wanita lanjut usia Palestina, mengatakan bahwa kehancuran di Deir al-Balah pada momen Idul Adha ini jauh berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Diketahui lebih dari 800 masjid telah rusak, termasuk 600 yang hancur total, menurut kantor media pemerintah yang berbasis di Gaza. Di antaranya adalah Masjid Agung Omari di Kota Tua yang merupakan masjid tertua di Gaza. Secara total setidaknya 137.297 bangunan telah hancur dan lebih dari separuh bangunan di jalur Gaza hancur akibat kampanye pemboman Israel. لا لا Militer Israel dilaporkan mencegah puluhan jemaah Palestina yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada Minggu 16 Juni 2024. Pada dini hari, pasukan Israel juga menyerbu halaman masjid, memeriksa identitas orang-orang di dalamnya. Mereka juga mengganggu pergerakan jemaah dan melarang sejumlah besar pemuda untuk masuk. Dilansir Middle East Eye, pasukan Israel memaksa jemaah yang hendak masuk untuk sholat di luar gerbang masjid. Ratusan orang, sebagian besar pemuda, dicegah di pos pemeriksaan di Kota Tua untuk mencapai tempat keagamaan tersebut. Beberapa di antaranya dipukuli dengan tongkat, lalu didorong oleh petugas Israel. Wakaf Islam atau wakaf keagamaan menyebutkan hanya ada sekitar 40.000 warga Palestina yang berhasil melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa. Salat Idul Adha seringkali menarik ratusan ribu warga Palestina dari Yerusalem Timur, tepi barat, dan Israel. Namun pemerintah Israel telah meningkatkan pembatasan akses umat Islam ke situs Yerusalem sejak 7 Oktober, sehingga sangat membatasi jumlah orang yang diperbolehkan untuk masuk. Pembatasan serupa juga diberlakukan terhadap warga Palestina di Masjid Ibrahimi di Hebron, di mana tentara Israel hanya mengizinkan 8.000 orang untuk sholat di sana. Di Gaza yang dilanda perang, warga Palestina mengadakan sholat Idul Adha di samping reruntuhan rumah dan masjid yang hancur. Warga perang Israel di wilayah yang terkepung kini telah memasuki 9 bulan. Perang ini merusak sebagian besar bangunan, tempat tinggal, dan masjid. فبشرناه بغلام حليم الله من الصابرين
نبيا من الصالحين. الله أكبر. Warga Palestina di jalur Gaza merayakan Idul Adha tahun ini di tengah perang. Bahkan sebagian besar tak mampu berkurban karena kondisi masyarakat Gaza yang terancam kelaparan akibat agresi militer. Tradisi Lebaran seperti mengunjungi keluarga, membeli baju baru, dan membuat suguhan Lebaran kini sudah berada di luar jangkauan bagi sebagian besar warga. Salah satu tradisi selama Idul Adha, yakni berkurban, menjadi tidak mungkin dilakukan karena harga yang melonjak. Di Gaza tahun ini, sebagian besar warga tak mampu membeli daging. Mereka pun akan merayakan hari raya tersebut dengan suasana hati yang suram karena banyak yang kehilangan anggota keluarga dan rumah mereka selama lebih dari 8 bulan perang. Bahjat Mansur, warga 46 tahun dari Camp Jabalia di Gaza Utara mengatakan, keluarganya merayakan Idul Adha setiap tahun dengan menyembelih hewan kurban. Namun mereka tak dapat melakukannya tahun ini karena perang dan harga yang melambung tinggi. Selain harga yang mahal, sebagian besar warga Gaza juga harus menghadapi kehilangan teman dan keluarga akibat perang Israel. Lebih dari 37.200 warga Palestina telah terbunuh sejak pecahnya perang pada bulan Oktober. Budget sendiri mengatakan lebih dari 20 keluarga dekat dan keluarga besarnya tewas selama perang. ليس هناك أي أجواء من أجواء العيد. العيد هو عودتنا إلى بيوتنا. العيد هو إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار حتى يعود كل شخص من قطاع غزة إلى بيته إلى دياره. هذا يسمى عيد. أما العيد ونحن كل يوم هناك ضحية وهناك شهيد فهذا ليس بعيد. أي عيد؟ هذا ليس عيد. العيد عندما نعود إلى أوطاننا، العيد عندما تنتهي الحرب، العيد عندما يلتم الشمل. أي عيد؟ لا، هذا ليس عيد. نحن الآن للأسف الشديد لا يوجد لدينا عيد. نحن في دمار، نحن في غربة، نحن في وحدة للأسف الشديد. اللي احنا الكل بنعاني من يعني مجازر يوميا في قطاع غزة، إذا في الشمال أو في الجنوب للأسف الشديد. يعني الواحد بيطلع من بيته خايف، بينام خايف، بصحى خايف. أي عيد؟ العيد ليس عيد، هذا ليس عيد. عيد في الخيم ونازحين ومشردين ومهجرين وحروب 8 أشهر على قطاع غزة متوالية، ومجتمع الدولي قاعد يتفرج لا يحرك ساكنا. بس هي اللي بنقوله احنا، نطالب المجتمع الدولي يوقف الحرب وآلة الحرب الصهيونية على قطاع غزة المتواصل 8 أشهر. عيد في Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengkritik rencana untuk mengadakan jeda taktis militer setiap hari yang diumumkan oleh militer Israel pada hari Minggu 16 Juni. Seorang pejabat Israel mengatakan Netanyahu tidak dapat menerima rencana tersebut. Reaksi Netanyahu ini menggarisbawahi ketegangan politik mengenai masalah bantuan yang masuk ke Gaza, di mana organisasi internasional telah memperingatkan akan meningkatnya krisis kemanusiaan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang memimpin salah satu partai keagamaan nasionalis dalam koalisi Netanyahu turut mengecam gagasan jeda taktis. Ia mengatakan siapapun yang memutuskan hal tersebut adalah orang bodoh yang harus dipecat. Militer Israel telah mengumumkan jeda harian mulai pukul 5 pagi hingga 4 sore waktu setempat di daerah dari penyeberangan Karem Shalom hingga Jalan Salah al-Din dan kemudian ke utara. Militer mengklarifikasi bahwa operasi normal akan berlanjut di Rafah dan fokus utama operasinya di Gaza Selatan. Pertengkaran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrokan antara anggota koalisi dan militer mengenai jalannya perang yang kini telah memasuki bulan ke-9.
Hal ini terjadi seminggu setelah mantan Jenderal sentris Benny Gantz mundur dari pemerintahan. Ia menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza. Perpecahan ini terungkap pekan lalu dalam pemungutan suara parlemen mengenai undang-undang tentang wajib militer Yahudi ultra-ortodoks ke dalam militer Israel. Demikian informasi yang kami kemas dalam Viral News kali ini. Kami akan hadir kembali dengan informasi lainnya, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.